ada sebuah hadis yang perlu kita menjadi warning bagi kita. Hadis diriwayatkan dari Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada seorang pun dari seorang laki-laki yang memiliki ibil, kemudian bakar atau ghanam, la yu'addi zakataha, tidak dikeluarkan zakatnya, illa utiya biha yaumal qiyamati, kecuali akan didatangkan hewan ternak tersebut yang dimilikinya pada hari kiamat, a'dhamu ma takun, ya, didatangkan dengan bentuk badan yang lebih besar dari yang dimilikinya, wa asmanahu, dan lebih gemuk, tatauhu bi akhfafiha, dan akan menginjak-injaknya dengan kakinya, wa tantahuhu, dan akan menyeruduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, setiap sore kita bisa berjumpa dalam kegiatan kita ngaji online. Mudah-mudahan ini menjadi tali silaturahmi di antara kita, walaupun dalam kondisi yang, ya, seperti kita ketahui sekarang kita harus di rumah, namun kegiatan-kegiatan kita tidak berhenti untuk terus dijalin, ya, seperti saat ini kita bisa ngaji bareng, ya, diskusi bareng dalam kaitan mengisi di bulan suci Ramadan ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita. Dan hari ini kita akan bahas tentang zakat hewan ternak. Oke. Zakatul mawashi. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi salasati ajnasin minha, wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Wa syara'itu wujubiha sitatu asya. Al-awwal al-islamu, al-hurriyatu, al-mulku tam, an-nisab, kemudian al-haul, kemudian as-saumu. Ya. Jadi dalam pengertian syarahnya, zakatul mawashi atau yang disebut dengan zakat ternak, dalam Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 5-7 Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfusi inna rabbakum laraufur rahim. Di sini jelas sekali bahwa Allah menciptakan berbagai binatang, ya. Lalu ada yang diambil dari binatang-binatang tersebut yang dijadikan dif'un, ada dari kulitnya, dari bulu-bulunya, ya, pemanfaatannya itu. Wa minha, dan dari binatang ternak atau binatang-binatang hewan itu, ta'kulun, ada yang buat makanan. Walakum fiha jamal hina turihuna wa hina tasrahun. Nah, ini jenis binatang. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfus inna rabbakum laraufur rahim. Dan jelas ini adalah dalil di mana diwajibkannya kita mengeluarkan zakat ternak. Nah, namun dalam kitab Matan Abi Syuja
tadi saya sebutkan dan saya bacakan matannya. Yang pertama adalah al-Islam, syaratnya itu Islam. Yang kedua adalah merdeka, ya. Yang ketiga, harta tersebut adalah kepemilikannya secara sempurna. Kemudian yang keempat itu adalah nisab. Kita tahu batasan nisab, pengertian dari nisab itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah haul, dan yang ketujuh adalah saum, as-saum, ya. Baik, yang pertama bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat itu kecuali dia seorang muslim, ya. Orang kafir, orang murtad tidak mukhatab dengan kewajiban zakat hewan ini. Kemudian fatajibu, maka telah diwajibkan zakat, ya, fi salah satu ajnasin, yang tadi al-ibil. Al-ibilu itu adalah onta. Lalu yang kedua adalah al-baqar, yaitu sapi. Al-baqar itu ismun jinsun wahidu baqarah wa baqurah lidzakari wal untha. Sumya bidzalika li'annahu yabqurul ardo. Ya, dinamakan bakar karena sapi senantiasa memecah belah tanah, ya. Ai yashukkuha bil harasah, untuk bercocok tanam. Nah, jadi biasa digunakan untuk bercocok tanam, ya. Kalau di Madura biasa digunakan untuk balap sapi, ya, namanya karapan sapi, ya. Nah, itu nanti apakah masuk zakat nggak tuh? Ya, ada zakatnya nggak orang yang memiliki sapi banyak kemudian dijadikan sebagai untuk memperoleh keuntungan dari karapan sapi. Wal ghanamu, dan kambing, wa huwa ismun jinsun lidzakari wal untha. Jadi ghanam itu bisa digunakan untuk betina dan jantan. Fala tajibu fil khayli wala fil raqiqi wala fil mutawalladi min ghanamin wa dhaba wa ammal mutawallidu min wahidin minal na'am wa min akhar minha kal mutawallid baina ibil wa baqar faqadiyatu kalamihim annaha tajibu fih. Jadi tidak wajib menurut Imam Asy-Syafi'i, walaupun Imam Abu Hanifah ini mewajibkan, yaitu zakat kuda, ya, al-khail. Imam Syafi'i tidak wajib. Fala tajibu fil khail, tidak ada kewajiban dalam kuda. Kemudian atau yang dilahirkan percampuran antara kambing dan doba. Apa itu doba? Ya, manjangan, ya, menjangan. Kemudian adapun yang lahir dari, kalau ada perkawinan antara kambing dari sapi dan onta, maka wajib dizakatinya. Tuh. Kemudian syaratnya, pertama Islam, yang kedua merdeka, jadi hurriyah. Fala tajibu ala raqiqi walau mudabbiran. Tidak wajib bagi seorang hamba sahaya atau seorang budak walaupun dia memiliki harta. Karena hartanya, segala sesuatu yang dimiliki oleh hamba sahaya adalah menjadi milik dari majikannya atau sayyidnya. Kemudian al-mulku tam. Fala tajibu fi ma la yamlikuhu mulkan taman. Jadi harus kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna itu al-milku tam menurut Imam Abu Hanifah, ma yamilu ilaiha wa yastati aw yumkinu iddikharuhu wa yantafi'u biha. Itu pengertian al-milku tam menurut Imam Abu Hanifah. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan
memiliki kebebasan untuk tasarrufkan, memberlakukan sesuatu itu sekehendaknya dia dan bisa mengambil manfaat dari yang dimilikinya. Itu namanya milku tam. Maka ketika orang itu tidak bisa menggunakan sesuatu yang dianggap dianggap sebagai miliknya, kemudian tidak bisa menggunakan sekehendak dia, maka bukan milku tam. Bukan milku atam. Misalkan harta walaupun sudah dibeli tapi belum dipegang, itu juga tidak bisa disebut dengan milku tam. Atau hartanya yang dicuri, hartanya yang diambil oleh orang lain, harta yang hilang, itu tidak tidak disebut sebagai milku tam. Hutang, kemudian juga harta yang diagunkan misalkan, itu bukan menjadi milku tam. Yang keempat adalah an-nisab. Nah, an-nisab adalah standar minimum bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat itu sendiri. Yang kelima adalah al-haul. Al-haul adalah ketemu tahun di mana seseorang memiliki benda tersebut. Itu namanya al-haul. Kalau tidak haul, tidak kena kewajiban zakat. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban zakat dalam harta seseorang sehingga dia ketemu haulnya atau ketemu waktu 1 tahun. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah as-saumu. Nah, ini penting. Wa huwa isamatu malikin laha kullal haul. Jadi as-saum itu adalah digembalakan secara bebas di alam. Jadi ternak tapi dikembala di alam bebas. Bukan yang memiliki kandang tertentu kemudian si makanannya itu memakai tenaga orang, lalu setiap sore, setiap pagi diberikan secara rutin gitu. Itu tidak alami. Nah, maka nanti timbul perdebatan, apakah ternak hewan yang seperti itu wajib zakatnya ternak atau zakat apa yang dikenakannya? Karena apa? Karena tidak dikembala, tidak diangon kalau istilah Sundanya, di alam bebas yang setidaknya adalah mubah gitu. Jadi di gunung gitu kan. Kemudian kalau di kampung-kampung itu biasanya kalau habis panen itu biasa ada sisa-sisa padi. Nah, itu dikembala di situ gitu. Ya. Nah, itu syaratnya itu adalah as-saum. Di dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, Imam Malik menyebutkan hatta walau kana as-saumu. Imam Malik tidak mensyaratkan ya. Imam Malik itu tidak mensyaratkan entah itu saum atau tidak. Ya. Jadi baik yang dikembala secara alami atau yang dikembala secara terkoordinir atau terorganisir. Nah, Imam Malik tidak membedakan. Makanya wajib zakatnya itu. Walaupun kata Imam Malik, dia digembalakan di alam bebas hanya 1 bulan. Kemudian selebihnya adalah diorganisir orang yang ngasih makanan, ngasih dan lain-lain, tetap kena. Nah, mazhab yang lain, jumhur, tidak. Syaratnya harus saum, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Jadi harus dikembala di alam bebas. Harus dikembala sebebas mungkin di alam bebas. Nah, itu syarat utamanya. Kemudian lanjut kaitan dengan nisab. Nah, maka nisab inilah yang menjadi sebuah ukuran. Kapan kita harus menghitung nisab itu? Kapan kita kena dengan aturan zakat? Oke, saya lanjut. Ada sebuah hadis yang perlu kita menjadi warning bagi kita. Hadis diriwayatkan dari Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi la ilaha ghairuh,
ma min rajulin takunu lahu ibilun au bakarun au ghanamun la yuaddi zakataha. Dari Abi Dzar qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersumpah demi Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, ma min rajulin takunu lahu ibilun, tidak ada seorang pun dari seorang laki-laki yang memiliki ibil kemudian bakar atau ghanam, la yuaddi zakataha, tidak dikeluarkan zakatnya, illa utiya biha yaumal qiyamati, kecuali akan didatangkan hewan ternak tersebut yang dimilikinya pada hari kiamat, a'dhamu ma takun, ya, didatangkan dengan bentuk badan yang lebih besar dari yang dimilikinya, wa asmanahu, dan lebih gemuk, tatauhu bi akhfafiha, dan akan menginjak-injaknya dengan kakinya, wa tantuhu, dan akan menyeruduk bi kuruniha, dengan tanduk-tanduknya, kullama jazat ukhraha, setiap kali selesai melakukan hal tersebut, ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas, ketika selesai lalu akan didatangkan lagi, dan terus menerus seperti itu. Ini adalah gambaran bagaimana seseorang yang memiliki hewan ternak, kemudian sesuai dengan syarat-syarat ketentuan tadi, harus dizakati, harus dikeluarkan zakatnya, tapi tidak dikeluarkan. Maka binatang tersebut akan Allah datangkan nanti di hari kiamat dengan bentuk badan yang lebih gemuk, bentuk badan yang lebih besar, lalu akan menginjak-injaknya, lalu akan menyeruduknya dengan tanduknya, ya, dan setiap selesai melakukan hal tersebut akan datang binatang-binatang baru lagi. Itu adalah kaitan dengan kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat hewan ternak. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, ada di kitab Bukhari dan juga ada di kitab Muslim, ya. Lalu nanti masuk ke bab nisab. Nah ini, ya, nisab dan kadar zakat unta. Ya. Yang pertama adalah bagi orang yang memiliki 5 ekor sampai 9 ekor onta, itu zakatnya adalah 1 kambing. Tentu hadisnya kita sudah tahu bahwa di dalam Ibnu Majah disebutkan laisa fima duna khamsin minal ibili sadaqah. Bagi mereka yang memiliki onta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban baginya zakat. Maka nisabnya adalah pada saat dimilikinya harus 5 ekor. Kemudian dikembala di alam bebas, lalu sampai 1 tahun dia melahirkan sampai masuk di angka 9, maka harus dikeluarkan zakatnya 1 kambing. Namun pertanyaannya, ketika dalam waktu 1 tahun, ya, dari mulai memiliki sampai 1 tahun nggak melahirkan, nggak bertambah-tambah, apakah wajib zakat? Tidak. Ya, jadi ukurannya adalah ketika 5 ekor bertambah menjadi 9 ekor. Zakatnya apa? 1 kambing. Kemudian bertambah lagi tahun keduanya, jadi dari 10 ekor menjadi 14 ekor. Berarti bertambah 4. Bilangan kelipatan 4. 5, 4, 10, 4, 15, 4. Itu ada tahapannya. Sampai 24 ekor itu masih kambing. Ya. 5 sampai 9 ekor 1 kambing. 10 sampai 14 ekor 2 kambing. 15 sampai 19 3 kambing, 20 sampai 24 4 ekor kambing. Lalu nanti dari 25 ekor sampai ke 35 ekor itu adalah 1 bintu makhod atau unta yang baru berumur 1 tahun betina. Tuh. Dan terus ke bawah. Ini ada di slide saya, ya. Ada di slide. Sampai 121 ekor ke atas, maka setiap kelipatan 40 zakatnya adalah 1 bintu labun. Ya, jadi kalau kelipatannya 121 ekor ke atas, 121 ekor tambah 121 ekor, maka zakatnya adalah 1 bintu labun. Apa tadi bintu labun?
onta yang sudah berumur 2 tahun. Itu zakatnya. Lalu kalau setiap kelipatan 50, zakatnya ada 1 hikoh. Apa itu hikoh? Onta yang berumur 3 tahun. Jadi istilahnya bintu labun, hikoh. Ya, ada makhad. Ini harus kalau Sarman pulang ke Indramayu jadi juragan onta, harus tahu nih mana makhad, mana labun, ya, kemudian mana jad'ah atau jad'ah, ya, mana yang disebut dengan hikoh. Ya. Ini adalah onta atau ibil. Lalu ada kambing, ya, kambing garis miring domba lah, katakan seperti itu. Maka nisabnya itu adalah dimulai dari hitungan angka 40. Jadi kalau belum memiliki angka 40 di saat memiliki pertama, dia tidak nisab. 40 sampai 120 ekor, 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun, atau 1 kambing dari jenis maiz yang berumur 2 tahun. Ya, jadi 40 ekor, kemudian menambah sampai 120 ekor, baru 1 kambing yang berumur 1 tahun. Kemudian dari 121 ke 200 ekor, 2 kambing. Terus kelipatannya seperti itu. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah pada saat memiliki kambing-kambing tersebut itu syaratnya harus sama, ketentuannya seperti yang disebutkan tadi? Ya. Kalau kurang salah satu syarat yang disebutkan di atas tadi, maka gugur kewajiban melaksanakan atau mengeluarkan zakatnya. Yang terakhir adalah nisabnya sapi, ya. Kalau sapi 30 ekor. Punya sapi 30 ekor sampai 39, maka sapi jantan berumur 1 tahun atau tabiah, sapi betina berumur 1 tahun. Itu di dalam Al-Baqarah, ya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis Mu'ad bin Jabal, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma wajjahahu ilal Yaman amarahu ayyahuda minal baqar min kulli salasina tabi'an au tabi'ah wa min kulli arba'in musinnah. Jadi ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau memerintahkan agar mengambil zakatnya dari hewan ternak sapi fi kulli salasina tabi'an. Di setiap angka 30 itu tabi'an. Tabi'an itu adalah sapi yang berumur 1 tahun, jantan, atau tabi'ah, betina. Ya. Lalu 40 sampai 59, kelipatannya berarti kelipatan 9. Abdul Bar mengatakan di dalam Al-Istidkar, la khilafa bainal ulama'i anna sunnata fi zakatil baqari ala ma fi hadis Mu'ad, bahwa dasar hukum terhadap kewajiban zakat bakar adalah hadis yang tadi disampaikan Mu'ad bin Jabal, ya. Wa annahu an-nisabul mujamma alaih, nisab yang disepakati di antara para ulama. Bahkan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan wattabi'u alladzi lahu sannatun. At-tabi adalah sapi yang sudah berumur 1 tahun, ya, atau mendekati akan masuk ke umur 2 tahun, wadah kalau fisania. Ya, itu hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban ini. Pertanyaan kita adalah, apakah jamus itu kerbau, ya? Kalau di Cirebon, di Indramayu, Cianjur, kerbau masih banyak itu. Bahkan suka di Angon. Di Angon itu di Gembala, di pesawahan gitu, ya. Terus sambil di atas punggung kerbau itu meniup seruling, ya. Nah, gitu. Itu di perkampungan seperti itu. Maka apakah wajib zakatnya terhadap jamus?